Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Halo para penggemar MotoGP dan MGP Gacor dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas sebuah insiden yang cukup menghebohkan di dunia MotoGP, yaitu kecelakaan besar yang dialami oleh sang juara dunia Marc Marquez di sesi latihan bebas pertama MotoGP Belanda 2025 di sirkuit legendaris Assen. Kejadian ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga memicu banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pembalap yang sedang on fire ini. Latar belakang Marc Marquez menjelang Assen. Sebelum kita masuk ke detail kecelakaan, mari kita ingat kembali bagaimana Marc Marquez datang ke Assen. Musim 2025 ini benar-benar menjadi kebangkitan bagi The Baby Alien. Ia datang ke Grand Prix Belanda dengan memimpin klasmen kejuaraan dunia dengan keunggulan 40 poin. Ini adalah hasil yang luar biasa, terutama setelah ia berhasil meraih kemenangan ganda di seri sebelumnya, Grand Prix Italia. Momentumnya sedang di puncak, kepercayaan dirinya sedang tinggi, dan ia terlihat sangat nyaman di atas motor Ducati pabrikannya. Namun, Marquez sendiri sudah menunjukkan kehati-hatian. Ia sempat mengatakan kepada media pada hari Kamis di Assen bahwa ia akan mendekati akhir pekan ini dengan sangat hati-hati, mirip seperti yang ia lakukan di Mugello. Mengapa? Karena Assen bukanlah sirkuit yang mudah baginya. Ia belum pernah menang di sini sejak tahun 2018. Jadi, meskipun sedang di atas angin, Marquez tetap realistis dan tidak ingin terlalu jumawa. Detik-detik kecelakaan besar di free practice pertama. Sayangnya, kehati-hatian itu tidak cukup untuk mencegah awal yang buruk di putaran ke-10 musim 2025 ini. Sesi free practice pertama baru berjalan sekitar 10 menit dan tiba-tiba dunia dikejutkan dengan pemandangan yang mengerikan. Marc Marquez terlempar dari motor Ducati pabrikannya. Kejadian ini terjadi saat ia melewati tikungan kiri cepat di tikungan 15. Sebuah tikungan yang dikenal menantang di Assen. Visualnya sangat dramatis. Kita bisa melihat bagaimana Marquez meluncur dengan kecepatan tinggi melintasi ujung area limpasan aspal, lalu masuk ke area kerikil. Benturan terjadi. Lengan kirinya terbentur sangat keras dan bahkan sempat terlempar ke udara. Sebuah pemandangan yang membuat jantung para penggemar dan timnya berdebar kencang. Kondisi Marc Marquez pasca kecelakaan dan penanganan awal. Begitu motornya terhenti, reaksi pertama Marc Marquez adalah segera melepas sarung tangan kirinya. Ia tampak memeriksa tangannya, menunjukkan bahwa area tersebut memang yang paling terdampak. Ini adalah momen yang menegangkan karena cedera tangan atau pergelangan tangan bisa sangat fatal bagi seorang pembalap. Tidak lama kemudian, Marquez kembali ke kantor pedoknya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh kepala medis MotoGP, Dr. Angel Charter. Laporan awal dari tim Ducati cukup mengkhawatirkan karena mengumumkan bahwa Marquez mengalami cedera pada tangan kiri dan juga sikunya. Tentu saja kabar ini langsung menjadi perhatian utama mengingat pentingnya tangan dan lengan bagi seorang pembalap MotoGP. Namun, ada secerca harapan. Meskipun cedera, Marquez bisa menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Ia dikabarkan dapat kembali ke sesi free practice pertama meskipun hanya dengan waktu tersisa kurang dari 20 menit. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental seorang Marc Marquez yang tidak ingin menyerah begitu saja. Penjelasan Ducati penyebab kecelakaan.
Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kecelakaan parah ini? Kepala tim Ducati, Davide Tardosi, memberikan penjelasan yang cukup gamblang. Menurut Tardosi, Marc Marquez sendiri yang mengakui bahwa ia melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah menurunkan gigi terlalu cepat yang menyebabkan motornya kehilangan traksi. Ini adalah detail yang sangat penting dalam balap motor. Perpindahan gigi, terutama saat pengereman dan masuk tikungan, adalah seni yang sangat presisi tinggi. Menurunkan gigi terlalu cepat atau tidak pada waktu yang tepat bisa menyebabkan roda belakang mengunci atau kehilangan cengkraman, yang seringkali berujung pada kecelakaan high side seperti yang dialami Marquez. Meskipun Marquez adalah pembalap yang sangat berpengalaman, bahkan seorang juara dunia pun bisa melakukan kesalahan kecil yang berakibat fatal. Tardosi juga menambahkan detail tentang kondisi fisik Marquez setelah kecelakaan. Ia mengonfirmasi bahwa ada sedikit rasa sakit di lengan kiri, baik di siku maupun lengan kanannya. Ini adalah konsekuensi dari benturan keras yang dialaminya. Namun, Tardosi menekankan bahwa Marquez tetap ingin melakukan beberapa putaran lagi untuk melihat kondisinya dan mereka akan memantau lebih lanjut di sore hari. Performa Marc Marquez pasca kecelakaan dan insiden lain yang luar biasa. Meskipun baru saja mengalami kecelakaan parah dan merasakan sakit, Marc Marquez menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Beberapa menit setelah kembali ke sesi FP1, ia langsung menduduki puncak catatan waktu dengan ban belakang medium baru. Ini adalah bukti nyata dari kecepatan dan adaptasi Marquez yang luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ, ia bahkan melaju lebih cepat di akhir sesi dengan catatan waktu 1 menit 32 detik 216. Hasil ini memungkinkannya untuk menyelesaikan FP1 sebagai pembalap tercepat mengungguli pembalap Tech 3 KTM Maverick Vinales, sebuah comeback yang sangat impresif setelah kecelakaan yang mengerikan. Namun, hari itu belum berakhir tanpa drama. Di sesi latihan kedua, Marquez kembali terjatuh, kali ini di tikungan 7. Meskipun tidak separah kecelakaan di FP1, insiden kedua ini menunjukkan bahwa Marquez mungkin masih mencari batas atau ada sesuatu yang belum sepenuhnya pas. Namun, ia tetap berhasil menjadi yang tercepat ke-6 di sesi latihan kedua yang masih merupakan hasil yang solid. Penutupan dan kesimpulan. Jadi, kecelakaan besar Marc Marquez di FP1 Asen 2025 adalah pengingat bahwa bahkan pembalap terbaik di dunia pun bisa melakukan kesalahan. Penjelasan dari Ducati mengonfirmasi bahwa itu adalah kesalahan yang dilakukan Marquez sendiri saat menurunkan gigi terlalu cepat. Namun, yang lebih mengesankan adalah bagaimana Marquez bangkit dari insiden tersebut, menunjukkan kecepatan dan ketangguhan yang luar biasa. Ini adalah salah satu alasan mengapa MotoGP selalu menarik, penuh dengan drama, tantangan, dan semangat pantang menyerah. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan performa Marc Marquez di sirkuit Asen dan di sisa musim 2025 ini. Apakah insiden ini akan mempengaruhi momentumnya atau justru membuatnya semakin kuat? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menonton MGP Gacor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya dan gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.